Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah dari Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah jami'a awliyaillah wa asmiyillah khususan li ruhi sahibi hadis salawat sultan Muhammad al-Qarnawi wa rasulihi wa quraihi wa man intasaba sanadi ilayhi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin bi'adadi rahmatillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi fadlillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi khalqillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin bi'adadi kalimatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi karamillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi hurufi kalamillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin bi'adadi qatril amtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin bi'adadi waraqil ashjar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi ramlil kifar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadil hububi wathimar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina ali sayyidina Muhammadin bi'adadi ma atlama alayhi al-layl wa ashraqa alayhi an-nahar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina ali sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alayhi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alayhi. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi anfasil khalaiq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin bi'adadi nujumis samawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirati wa salawatullahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiyaihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi
سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماء وأهل الأراضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Niyadil qabul wa tamyisul alhamdulillah hadratis syabina wa habibina rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ala man wa bi zalun as-salih wa ala man wa bi syekhuna khususan dalam muslimin dan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-aziz al-alim adada kulli harbin kutiba yuktabu abadal abidin wa darat dahirin radiyallahu anna wa ankum anil muslimin wal muslimat. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa jami'i ulumihi bid daraini amin. Nawaitu an na'takifa bi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Al-mukarramun al-muhtaramun, para habaib, para alim ulama, guru agama, tokoh agama, ketua masyarakat, jamaah majelis taklim Masjid At-Taubah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, dan kepada anak-anak kita yang saleh-salihah rahimakumullah. Pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kembali kita bersama-sama bisa berkumpul bermajelis ilmu, menyambung pelajaran kitab kita yaitu Bahjatul Mardiyah, yaitu membicarakan tentang ilmu akhlak. Semalam kita membicarakan pelajaran yang ke-15, masalah kebersihan. Kemudian malam hari ini kita membaca nomor 16, yaitu as-sidqu wal kidbu, yaitu pelajaran tentang bersifat benar dan bersifat dusta. Dalam pelajaran aqaid, artinya dalam pelajaran tauhid, etikat,
aqaidul iman maksudnya adalah disebutkan bahwasanya sidik dan amanah. Artinya sidik itu benar dan amanah jujur itu adalah sifat para nabi dan para rasul. Kan ada di dalam aqaidul iman itu sifat yang wajib bagi rasul, sifat yang wajib bagi para nabi dan rasul. Ada sidik lah, amanah, tabligh, patonah. Nah, berkaitan dengan ini pelajaran kita tentang masalah sifat benar dan dusta. Tentunya sifat benar dan amanah atau sidik ini adalah sifatnya para nabi dan rasul. Nah, mesti wajib kita ikuti lah. Dan kita wajib mengimani bahwa para nabi dan rasul itu mereka tidak pernah berdusta. Dan para nabi dan rasul itu tidak pernah mereka itu culas lah atau ada amanah namanya. Nah, kemudian adapun bagi kita, bagi kita nih, khususnya kita umat muslim, umat Nabi Muhammad, semuanya kita ini bersifat sidik dan amanah lah, bersifat benar, kemudian jujur, kada berdusta dan kada culas, itu adalah wajib hukumnya pada syarak. Pada syarak saja, artinya pada hukum. Nah, kemudian berdosa bagi kita kalau kita melakukan dusta dan melakukan khianat atau culas tadi. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sidqu yahdi ilal birri. Bermula sifat benar itu jar Nabi membawa kepada kebaikan. Jadi seseorang yang hidup di dunia ini memiliki perilaku atau sifat ataupun niatnya benar, maka seseorang itu kehidupannya akan baik, akan selalu mendapat kebaikan. Yang jelas dulu kalau orang itu benar, maka orang ketujuh murninya. Kemudian wal birru yahdi ilal izzi. Kemudian kebaikan bagi orang yang benar, bagi orang yang jujur itu membawa kepada kemuliaan. Nah, jadi orang yang hidup di dunia ini bersifat benar, jujur, orang itu akan mulia. Siapa yang memuliakan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wal izzu yahdi ilal jannah. Nah, kemudian kebaikan, kemuliaan seseorang itu akan membawa seseorang itu masuk ke dalam surga. Nah, jadi kesimpulannya orang yang
ini jujur, benar, kada berdusta, insyaallah balasannya surga. Dan kita masuk surga. Nah, cuma syaratnya itu gede. Nah, kemudian wal kidbu itu yahdi ila syarri. Adapun dusta, ya Nabi, ya kan? Dusta, orang nggak berdusta lah, itu membawa kepada kejahatan bagi dirinya. Jadi bilanya orang itu berdusta sekali aja, nah, sekali aja berdusta, orang itu kada baik lagi, cacat lah, jahat jadinya. Nah, di pandangan orang ini jahat. Nah. Kemudian wasyarru yahdi ilal fujur. Nah, kejahatan bagi diri seseorang itu akan membawa kepada dosa. Nah, pada dosa. Nah, dosa, maksiat, kefasikan. Nah, kemudian wal fujur yahdi ilan nar. Nah, dosa, maksiat, kefasikan yang dilakukan itu akan membawa kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang nang kada jujur, orang nang kada berdusta itu dapat neraka. Nah, itu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada beberapa sebab yang membawa seseorang itu kepada berkata yang benar. Yang pertama, sebabnya itu adalah karena orang itu kuat di agama. Agamanya itu kada lemah. Dan dengan sebab agama seseorang itu, bahkan sebaratan agama lah, nah bukan hanya kita agama Islam, itu dilarang berdusta. Nah, dengan inya berpegang kuat kepada agama, tentu inya menjauhi daripada berkata nang dusta. Nah, kemudian orang nang dusta itu kadang mengikut daripada sifat para nabi dan rasul. Nah, kemudian yang kedua, sebab seseorang berkata benar itu adalah karena inya memiliki akal nang sehat. Nah, akal nang sehat, akal nang tidak akal yang tidak ditunggangi oleh nafsu. Nah, nafsu apa? Nafsu ammarah. Nah, bilanya akal seseorang, akal seseorang itu dipengaruhi oleh hawa nafsu ammarah, maka niscaya akalnya itu kalah. Nah, tiap-tiap orang yang berakal jadi dapatlah ia mengetahui bagaimana besarnya manfaat sidik benar dan mudaratnya orang yang kidib, yaitu dusta. Umpamanya misalnya Jersidin, kalau kita mengetahui orang itu acap kali berdusta, nah berdusta terus, bilanya bepander berdusta.
Nah, termasuk dusta itu adalah menyalahi janji. Nah, menyalahi janji itu termasuk dusta. Kadang menepati janji. Nah, itu termasuk dusta juga. Karena sidik itu dalam kitab itu banyaklah. Ada sidik benar pada niat. Nah, jadi niat ini perlu juga. Nah, perlu kebenaran niat kita. Nah, jadi niat kita ini kada boleh juga salah. Nah, bilanya niat kita salah, itu kalaunya dalam ibadah, kalau niat kita salah, itu ibadah kita kada sah. Nah, itu dulu. Kemudian kalau niat kita dalam melakukan kebaikan tapi tak salah niat, itu bisa kada berpahala. Nah, jadi kalau dari segi ibadah, misalnya sembahyang tapi niat salah, lah kada benar. Nah, niat tadi itu maka ibadahnya bisa kada sah. Nah, kemudian kalau kita melakukan suatu kebaikan ataupun ibadah dengan niat yang salah, nah dalam pandangan ilmu akhlak, maka orang itu kada diberi pahala ibadahnya, kebaikannya. Nah, suatu contoh misalnya orang melakukan ibadah melakukan kebaikan karena ingin dipuji oleh orang. Nah, itu contoh. Nah, itu adalah niat yang salah. Nah, niatnya kada benar. Karena riya misalnya kan. Nah, maka itu adalah niat yang kada benar. Nah, kalau niat seseorang kada benar, maka bisa kada diberi pahala. Nah, karena niatnya kada benar. Nah, niatnya salah. Nah, kemudian ada lagi ngarannya sidik benar pada qauliyah, yaitu perkataan. Nah, pada perkataan artinya bilanya bepander, inya jujur, benar. Kalau kada benar, kada jujur apa yang diucapkan, maka itu ngarannya kizib, artinya dusta. Nah, termasuk ucapan itu janji lah. Nah, lahirnya itu ada hadis Nabi apa jan? Arba'un man kunna fihi lah kana munafiqan khalisa. Barang siapa ada nang 3 atau 4 dah lupa lah, maka orang itu dikategorikan lah sebagai orang yang munafik. Munafik nang nyata. Pertama, idza hadatsa kadzaba. Nah, bilanya berucap itu dusta. Nah, ini bilanya orang berpander selalu dusta, bohong, ngerampok biasa kita kampung nih. Maka orang itu adalah munafik. Nah, kemudian wa idza wa'ada akhlafa. Nah, bilanya berjanji nya menyalahi janjinya, kadang menepati janjinya. Nah, sedangkan untuk menunaikan janjinya itu, melaksanakan janjinya itu kawaja lah, kecuali ojor lah. Nah, kecuali ojor. Nah, itu dimaklum.
ada ini orangnya mampu aja menepati janjinya, nah membayar janjinya tadi, oh janjinya, tapi nya kada mau. Nah maka orang yang menyalahi janji kada menepati janji ini, orang itu adalah munafik. Nah kemudian yang ketiga, wa iza tumina khana. Nah apabila seorang ini diberi amanah, nah, diberi amanah, maka inya itu khianat, nah culas. Nah itu tiga adalah, nah tiga, kada empat ya, tiga. Nah jadi tiga tanda orang munafik ya Nabi. Nah mudah-mudahan kita berataan dihindarkan, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala lah, nah daripada tanda-tanda kemunafikan nah di diri kita. Nah kemudian yang ketiga, sebab yang membawa kepada seseorang itu berkata benar atau jujur itu, yaitu karena kuatnya perasaan malu di dalam hatinya. Nah bahasa kita muruah lah, orang tuh ada basic perasaan sumpan dalam hati ini, nah sehingga inya meninggalkan daripada berdusta. Jadi orang yang tinggi sifat malunya, ya, perasaan halus dalam hati ini, sifat malu itu, nah, maka orang itu pasti akan meninggalkan, tidak mau berdusta. Nah kemudian arti dusta yaitu khabar yang tiada sesuai dengan yang sebenarnya. Kita dilarang berdusta atau membuat pengkhabaran dan kisah-kisah yang tidak sebenarnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, innama yaftaril kadhibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Hanya saja orang yang buat perkataan dusta ialah orang yang tiada percaya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Besarlah dosanya orang yang membuat dusta atau mengada-ada kisah yang tiada sebenarnya, yaitu dikatakan Tuhan orang yang tiada beriman. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kadzabal 'abdu kadzbatan taba'ada 'anhul malaku milan min natni ma jaa bih. Nah, Nabi kita bersabda, apabila berdusta seorang hamba Allah satu perkataan, nah jadinya ini ada bepander, berucap atau berkhabar lah, tapi dusta, nah kada bujur, berjauhlah malaikat daripadanya jarak 1 mil. Nah, jadi malaikat kada mau berparaknya, berjauh daripada orang yang berdusta itu. Karena apa? Karena busuknya bau yang datang sebab dustanya. Nah, jadi di dunia ini pilihnya orang berpandir dusta lah, berpandir dusta, berjanji kada menepati apa yang diucapkannya itu. Malaikat itu berjauhnya 1 mil jauhnya. Kenapa? Karena mulut orang yang berbicara dusta itu bau busuk, berbau. Jadi malaikat kada katuju juga lah orang yang berdusta ini.
Lawan yang beratnya berdusta ini jadi orang munafik. Nah, ini berat ini. Jadi orang yang berdusta inilah biarnya ibadah bae tiap hari ibadah. Sembahyang 5 waktu. Ya. Puasa sunat digawe. Baca Quran rajin. Tapi berdusta. Nah, kada ketinggalan sehari ini sakit muntung. Nah, muntung ini sakit nggak berdusta. Nah, orang ini walaupun ibadahnya banyak loh, non-stop umpama itulah. Nah, tapi orang itu dicap sebagai orang nang munafik. Nah, bilanya kada taubat, orang munafik ini bilanya kada taubat lah, terus menerus nih sampai meninggal, berarti kematiannya itu jauh sudah husnul khatimah. Nah, karena yang munafik. Nah, kemudian dalam Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di tempat neraka jahanam yang paling bawah. Nah, jadi orang yang berdusta ini lah, amal ibadah kebaikannya itu sia-sia. Nah, sia-sia. Dan kebiasaannya orang yang berdusta ini kebanyakannya itu hanya sekadar mengambil keuntungan untuk diri pribadi, itu biasa. Nang penting seorang kanyang, nang penting seorang banyak, nang penting seorang cair, nang penting seorang banyak dapat. Lalu berdusta. Nah, dan kalau orang nang baapik lah, kalau orang ini baapik, ini contoh misal, ulun misalnya diamanahi orang, diunjuki orang duit lawan ulun misalnya 1 juta lah, ujar orang lawan ulun unjukakan lawan pian, ini 1 juta nah aku bertitip 1 juta. Ulun seharusnya jadi orang nang amanah, jujur, bujur, mengunjukkan duitnya sampai 1 juta lawan pian. Tapi ujian Tuhan karena waktu itu pian kasing duitan, pian kasing duitan, melihat duitnya mahabang. Nah, kasing duitan, amplopnya itu belakna rapat amplopnya, melihat pena banyak anda bukanya. Nah, membuka ini salah sudah, membuka amplop ini salah sudah, mahitung ulang masuk iblis. Nah, jadi iblis 500 gen 500 gen julung ini kan tahu juga. Nah, ini orang yang kada amanah, orang yang jelas, kada jujur, kada benar. Diambilnya 500 enggak. Nah, tunjuk, ulun ambil 500, ulun tunjuk lebihan 500. 500 nang ulun pakai ini nah, jadi darah daging. Nah, jadi darah daging nih, haram. Sembahyang ulun hari-hari nah, kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 500.000 aja dia pemiliaran, nah, triliun, nah, atau nang kada hitung lagi nolnya. Nah, ayo biar bahagia tiap tahun berumrah sebulan 2 kali, setengah bulan ambil
anu persiapan kena datang kena tulak ulang. Jadi sebulan itu 2 kali tulak. Tapi duitnya hasil nang itu kan deh, hasil makal, hasil berdusta, hasil khianat, hasil culas. Ada bakalan diterima. Jadi pilihnya memutar di Baitullah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Jadi malaikat la labbaik. Tapi orang nang ini, orang nang datang berhaji, datang berumrah ini, datang anu juga surban, begamis juga. Kia orang haji orang. Nah, ujar malaikat, lah haji. Nah, jadi beratnya lah. Jadi sifat munafik ini berat, bilanya ada taubat, nah bahaya. Nah, jadi orang munafik ini sudah disiapkan, sudah fidarkil asfal minan nar. Nah, andaknya di bawah neraka jahanam. Nah, paling bawahan. Jadi mun kita pikir-pikirakan baik boy lah, amunnya nang sedikit-dikit aja lah keuntungannya nih nang kita dapat, nang kita ambil, jalan berdusta lah supaya berduit, supaya berharta, supaya macam-macam ay berdusta gitu. Berdusta jujur aja. Nang bahayanya kayak ini. Nang bahaya ini kadang menggunakan akal nang sehat, akalnya lemah, dikuasai nafsu ammarah. Berpikiran supaya di dunia ini aja nyaman. Ini kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia itu berpikir di dunia ini supaya nyaman. Jadi nang kayak berbagai macam cara supaya nyaman. Nah, supaya sukses. Supaya dibadahkan orang ngarannya sukses, berharta, berduit, tapi caranya ini, jadi hati-hati kita. Ujar arwah Guru Bakri, dunia ini adalah bukan terminal terakhir. Ada hari pembalasan. Ada hari pembalasan. Nah, mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong lawan kita. Lah, berusaha, begawi, dapat rezeki, biar sedikit halal, lagi banyak. Nah, kemudian sebab-sebab yang membawa orang itu kepada berdusta, apa yo? Pertama, lemah akal. Nah, ya lah, lemah akal. Orang lemah akal ini dikuasai oleh nafsu ammarah, nafsu nang kada baik, iblis dalamnya. Nah, orang nang lemah akal ini apa? Inya tidak ambil pusing. Nah, apabila ada yang menguntungkan, biarlah berdusta, atau dianggapnya merugikan, tidak mengapa ia berdusta. Ini akal yang lemah lah, yang dikuasai oleh hawa nafsu. Nafsu apa? Nafsu ammarah. Jadi orang yang lemah akal ini jalan pintas saja. Ada banyak pikir, yang penting happy lo, yang penting nyaman, penting berduit. Gitu.
biar aja berdusta. Ulun ditawari orang, ulun tawari orang. Ulun ini kan ijazah sanawiyah. Harusnya ulun ini berisi apa? Aliyah atau sederajat SMA misalnya 4 paket. Jadi untuk apa? Penyuluh. Nah, ulun ini penyuluh agama kan. Penyuluh agama. Mulai nang 2000 berapa tadi? Yang ketiga kan nih. 2024 lah. 2023. Nah, 2024 2023. Syaratnya 4 lagi nih. Nah, data nama ulun ini sudah masuk. Nah, sudah masuk, terdaftar sudah ulun nih. Tinggal ijazah aja lagi. Ijazah minimal nih. Hendak masuk penyuluh lagi. Penyuluh agama nih. SMA atau paket sederajat. Ada nama nawari. Tengah 2 juta. BC paket. Kau masuk pulang. Jaka ulun hendak masuk neraka nih. Ya Allah. Nah, jaka ulun hendak masuk neraka jahanam nih. Ulun ambil aja 2003 tadi. Ada bersakulahan. Tapi lu kada madahkan di mana-mana lah. Jadi ijazah doa ini kawan ditukar. Pesan ulun lawan pian barataan, munnya ada kayak itu kada usah. Kada usah. Paribahasanya tuh kayak idenya. Paribahasa lah. Biar aja jadi hansip seumuran. Kada usah aja security, kada usah. Nah, tapi halal. Boy, jangannya ulun tabus tengah 2 juta itu nah. Tahu aja tengah 2 juta tuh dapat ijazah maliyai. Daftar pulang di penyuluh nih. Tapi tanda tangan nah ACC nih aliyah nah, atau SMA paket C nih. Tanda tangan. Artinya kita mengiyakan nih aku lulus ini. Jadi gaji masuk, gaji masuk lewat rekening. Nyaman juga gaji itu melihat masuk rekening tuh. Iya, bahari, ini bahari kan orang tuh ada wasio. Jadi tarasai aja gaji gitu. Cobaannya pulang gajinya menaik dia. Nah, ayo bayangkan kok. Tapi bilenya gajian masuk ke rekening 2 juta misalnya. Halal ke haram kalau udah takon? Haram. Nah, yuk. Gimana bos? Kada sekolah, mun sekolah ada apa? Mun sekolah ada apa lah? Nya paket tuh kan ada nang sekolah ya kalau. Berapa kali seminggu ujiannya kena 4. Nang kada boleh ini keluarkan duit nih ijazah nah. Mun sekolah kada apa? Turun misalnya 3 kali seminggu turun. Orang ujian 4 ujian. Itu. Ada ini terima beresih. Hebat julun wa ini nek. Bisa julun kawal jadi julun nek, jadi nek. Bisa jadi apa? Nak kuliah. Nak kuliah ada pulang. Bilenya koler turun. Kada apa? Ujiannya aja kena. Ujiannya koler ada aja menuruni kena bayar pulang. Nah, ya Allah ini.
Jadi bujur ada duit urusan lancar, tak lalu lancar tagulincar. Nah itu. Jadi apa adanya aja kan. Dikiranya mana begajih lah, teng masuk 2 juta. Tapi ijazahnya ada bujur aja ijazahnya. Tapi kita nang kada sekolahnya tuh nang palsu. Sama ijazah palsu juga ada. Nah, ijazah palsu. Anak pegawai masuk ini ijazah palsu. Halal lah duitnya. Haram. Ada haram, ada haram. Kenapa jadi haram? Nah, berdustanya itu. Mungkin hanya jujur lah. Nih ijazah. Anu maaf Pak. Anu boleh lah. Anu apa bahasanya toh? Incaan toh apa bahasanya? Apa bahasanya toh? Daripada nang syarat anu aja toh. Ini pae ijazah nih anu kada bujuran Bang benarnya. Ulun ini sebenarnya Pak formalitas. Kali hijau bahasa Dayak nih. Formalitas saja. Minta maaf pae ulun nih ijazah nih kada sekolah Bang benarnya. Ini ulun nukar nih. Kira-kira terima orang lah kira. Harapan terima orang kecuali nang ini hakon 3 juta aja pulang 3 juta pulang. Ini sama bungkulnya. Jadi kita nih itu Bang lah. Itu tadi akal ini akalnya. Akal nang sehat jadi lemah. Nah dia akal lemah tuh nafsu amarah menguasai, hendak ini hendak itu, nyaman ini nyaman itu. Itu Bang. Lawan kita nang ngerasa miris hati ini itulah ya hukum itu pernah kada berfungsi lagi benarnya itu Bang. Hukum ada fungsi sebabnya apa? Lemah hukum tuh lemah gara-gara duit. Hadis Nabi kan kada terpakai lagi. Gara-gara duit itu, gara-gara ada duit, ada kemampuan, kada terpakai lagi itu Nabi itu. Ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang menyogok disogok neraka. Itu kada ada lagi hadis itu sudah banyak kiasnya ini macam-macam sudah. Seakan-akan hadis nang kuat, nang hasan, nang sahih itu lemah sudah. Nah, ini pakai orang lagi. Nah itu gara-gara akal nang lemah, nya kada ambil pusing. Nah kemudian orang yang membawa kepada dusta itu apa? Rendah muruah. Artinya orang itu kada merasa malu dustanya itu jika diketahui orang. Nah, karenanya beranggapan dusta itu lah bak rampot tadi itu dianggapnya soal biasa aja. Nah, itu orangnya kada ada dalam hatinya ini sifat muruah kada ada. Nah, muruah, sifat malu itu kada ada. Kada sopan lagi. Nah kemudian yang ketiga sebab yang membawa kepada dusta itu adalah yaitu jahil dalam bintangan ilmu agama. Apa jahilnya? Inya tidak tahu kebenaran. Dikiranya berdusta itu adalah permainan saja atau membuat ramai-ramai dalam perkumpulan.
Tetapi jika ia mengetahui akibat dan siksaan yang akan diterimanya nanti, takutlah hatinya daripada berdusta. Perhatikanlah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, taharrus sidqa wa in ra'aitum anna fihi al-halakata fa inna fihi najata. Persungguhilah berkata benar, dan jika kamu ketahui dalam berkata benar itu akan membahayakan sekalipun, maka dalam kebenaranmu itu kamu akan mendapat keselamatan. Nah, kalau dalam bahasa orang berdakwah itu ngarannya qulil haqqo walau kana murran. Sampaikan yang benar walaupun itu pahit. Sampaikan yang benar, sampaikan yang jujur, ini hukumnya, ini kada boleh. Nah, sampaikan walaupun itu pahit. Pahitnya apa? Orang yang kada sependapat akan marah kepadanya, akan benci kepadanya, kada tunjuk aja. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang munafik, mereka itu orang yang mendustakan kepada agama. Nah, itu bahayanya tuh. Kalau misalnya nih lah nang kebenarannya kayak ini diulah simpang lain, nah, kawan diunjuki wadah gepeng nih sama puting, nah berubah hukum misalnya, lo kada mau kayak itu. Nah, jadi biar aja qulil haqqo walau kana murran, sampaikan yang benar. Nah, walaupun itu pahit. Nah, sekalipun jar Nabi apa? Berkata yang benar itu akan membahayakan dirimu sekalipun. Nah, yalah. Nah. Maka dalam kebenaranmu itu kamu akan mendapat keselamatan. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah mungkin ini yang bisa kita baca. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya lawan kita barataan, dan minta halal minta ridha dunia akhirat. Mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, menjadikan kita barataan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.